Namaku Ling Chen. Kakekku sudah tiada. Tapi nenek baruku usianya 2 tahun lebih muda dariku. Lelaki tua bangka itu benar-benar jahat. Katanya toko ini menyimpan kekayaan tak terbatas, yang tidak akan pernah habis digunakan, tapi setelah aku mewarisinya, setiap tahun aku terus merugi. Waktu hidup kamu bersenang-senang dengan belasan istri. Tapi setelah tiada, kamu malah meninggalkanku untuk membereskan kekacauan ini. Ling Chen, utang $300.000 padaku, harusnya dilunasi hari ini kan? Bukankah kita sepakat 3 hari lagi? Peraturan macam apa yang menagih utang lebih awal? Peraturan? Saat kamu meminjam uang untuk kekasihmu, mengobati penyakit kankernya, kenapa kamu tidak bicara soal peraturan? Xiao Yu, kamu harus sembuh. Ya. Tiga hari lagi, jika tidak melihat $300.000 itu, toko rongsokan ini beserta kekasih kecilmu itu, akan aku habisi semuanya. Pergi. Kenapa ada pintu di dinding ini? Ternyata ini sungguhan. Kemana tempat ini membawaku pergi? Aduh. Kalau tidak bisa menghabisi mayat hidup, lebih baik diam saja di tempat pengungsian. Aku. Kamu keluar hanya untuk jadi santapan gratis mereka, atau kamu bosan hidup? Dari mana kamu mendapatkan roti ini? Ini makanan yang sangat langka. Ini? Langka? Apa kamu mau memakannya? Anggap saja sebagai tanda terima kasih. Setelah hari kiamat, aku tidak pernah lagi makan sesuatu yang seharum ini. Apa kamu masih punya barang ini? Dijual berapa? Rotinya $8. 8 batang emas. Mas, apa kamu memang sekaya itu? Bos, sekarang adalah tahun ke-7 setelah kiamat. Sumber daya yang paling sulit didapat adalah makanan. Uang adalah kertas sampah paling tidak berguna di dunia ini, bahkan terlalu kasar untuk digunakan di toilet. Jadi aku benar-benar berada di masa depan yang hancur. Hal yang paling tidak berharga di sini malah yang paling aku cari, uang. Pintu akan tertutup dalam 20 detik. Sial. Ada batas waktunya juga? Nona, bagaimana kalau kita melakukan kesepakatan? Besok, di waktu yang sama, aku akan membawa 100 buah roti. Setelah ada uang, ada barang, bagaimana menurutmu? Kamu benar-benar memiliki makanan langka sebanyak ini. Tunggu saja, aku akan segera kembali dan melaporkannya ke markas kita, bos. Waktu habis. Saluran ditutup. Benar-benar hilang. Ini bukan halusinasi. 30 menit, sepertinya pintu ini bisa menghubungkan ke dunia lain. Hanya saja ada batasan waktu. Mereka butuh makanan dan air bersih. Sedangkan di tempatku, benda-benda itu sangat melimpah, bahkan harganya sangat murah. Sekarang bukan saja Xiaoyu bisa diselamatkan, tapi toko ini juga bisa dipertahankan. Pintu ini adalah jalan hidupku, dan juga kartu as bagiku untuk bangkit. Bos, ada satu lagi yang tiada karena lapar. Apakah benar-benar tidak ada jalan keluar lagi? Barang-barang di gudang sudah lama habis dibagikan. Tim pencari di luar. Sudah 3 hari tidak membawa pulang apapun yang layak. Ini sudah tahun ke-7 kiamat, di luar sana sudah tidak ada makanan lagi. Bos, kita selamat. Kita semua selamat. Barang ini, dari mana asalnya? Di masa kiamat seperti ini, ternyata masih ada makanan sesegar ini. Apa masih ada lagi? Ada. Hari ini, aku bertemu dengan orang aneh di luar. Dia tiba-tiba muncul di reruntuhan dengan roti segar di tangannya. Dia hampir saja diserang penjahat itu. Aku kebetulan menolongnya. Yang paling penting, dia bilang akan menyiapkan 100 buah roti dan 100 kotak susu. Besok di waktu yang sama, transaksi akan dilakukan di tempat saat aku bertemu dengannya. Transaksi? Aku khawatir itu bukan orang baik, dan ini hanyalah jebakan untuk markas kita. Dia meminta uang dariku. Uang? Iya benar. Saudara sekalian, kalian dengar itu?
Penipu yang entah datang dari mana itu menginginkan hal yang paling tidak berharga. Ditumpukan reruntuhan ini, yaitu uang by GE. Berikan roti ini kepada mereka yang paling lemah, bagi sedikit untuk setiap orang agar bisa dicicipi, setidaknya agar mereka tetap hidup. Yang lainnya, siapapun yang masih bisa bergerak, ambil senjata kalian. Malam ini kita tidak akan tidur. Kalian harus menangkap penipu itu untukku. Baik, bos. Besok aku akan melihatnya sendiri. Trik kotor apa lagi yang akan dilakukan si penipu di masa kiamat ini? Semoga saja pintunya bisa dibuka. Semoga saja tidak ada masalah. Jangan bergerak jika ingin selamat. Ini sudah tahun ke-7 sejak hari kiamat. Masih berani mencoba menipu? Sepertinya kamu sudah gila karena uang. Bukankah kita sudah sepakat ada uang, ada barang? Sial, aku mengerti. Kalian mau mengambil barang secara cuma-cuma. Bos, ini sungguhan. Semuanya masih segar. Namaku Zhao Tieshan. Aku adalah bos di basis penyintas ini. Zhao Tieshan? Nama perempuan kok begitu? Kami sudah memperkirakan nilai barang-barang ini. Silakan Anda periksa. Ini, terlalu banyak. Makanan dan minuman saya ini, nilainya tidak sebanyak ini. Hanya nilai emas-emas ini saja. Sepertinya sudah jauh melebihi 300.000 dolar. Apalagi dengan perhiasan giok itu. Di dunia yang sekarang, sebotol air bersih dan sepotong makanan yang tidak busuk adalah harta yang tak ternilai harganya. Barang-barang Anda ini sangat langka. Aku bahkan sempat mengira Anda adalah penipu. Untungnya aku bertemu orang normal di tengah kiamat ini. Tuan, entah apakah selain makanan dan minuman, Anda memiliki persediaan obat-obatan. Berbagai macam peralatan juga boleh. Meskipun orang di basis kami tidak banyak, tapi kebutuhan kami sangat besar. Jika Anda bisa menyediakannya, masalah harga gampang, pasti akan kami bayar lebih. Ini bisnis besar, dan bisa jadi bisnis jangka panjang. Jika bisa berlanjut terus, aku tidak perlu pusing lagi memikirkan uang untuk biaya pengobatan Xiao Yue, kan? Ada. Tenang saja adik Tieshan. Selama aku memilikinya di sana, aku bisa membawakan apapun yang kamu minta. Sebanyak apapun yang kamu mau. Bagus. By GE, cepat berikan daftarnya kepada Tuan Ling. Astaga. Ini sih namanya mengosongkan setengah isi supermarket. Toko kelontongku yang kecil ini, mana bisa tiba-tiba mengadakan barang sebanyak ini? Bahkan pasar grosir pun belum tentu bisa menyiapkannya dalam sekejap. Apalagi obat-obatan. Memangnya bisa dibeli sembarangan dalam jumlah besar. Barang-barang dalam daftar ini cukup beragam, dan jumlahnya juga tidak sedikit. Pihakku butuh sedikit waktu untuk menyiapkan barangnya. Tuan, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Sejujurnya, barang yang Anda kirimkan hari ini, walaupun dikonsumsi sehemat mungkin, hanya cukup untuk kami bertahan selama 2 hari. 2 hari? Hanya 2 hari. Lusa di waktu yang sama. Masih di tempat ini. Aku akan mengusahakan untuk mengirimkan kloter pertama yang paling mendesak bagi kalian. Baik. Cara kerja Tuan benar-benar gesit. Astaga, canggung sekali. Ambillah sebatang untuk menenangkan diri. Astaga, rokok. Tuan, aku tidak salah lihat, kan? Ini adalah kemewahan spiritual sebatang rokok. Iya, benar. Jong Nanahai. Memangnya kenapa? Sudah 7 tahun. Sudah 7 tahun aku tidak mencium aroma ini. Tuan, apakah Anda menjual rokok ini? Aku akan menukarnya dengan batangan emas. Atau apapun yang Anda butuhkan, aku akan mencarikannya untuk Anda. Aku mohon jualah kotak rokok kepadaku. Sebatang, 1 hisapan saja juga boleh. Aku juga. Inilah aroma itu. Batangan emas ditukar dengan rokok. Kesepakatan macam apa ini? Apakah boleh, Tuan? Saudara-saudaraku sudah terlalu lama menahan keinginan ini. Mereka sudah tidak tahan lagi. Boleh saja, tapi merokok tidak baik bagi kesehatan. Aku akan membawakannya sebisa mungkin. Terima kasih banyak. Lusa, aku pasti akan menunggu Anda di sini tepat waktu. Aku sangka rokok tetap menjadi mata uang berharga di dunia kiamat. Bukankah dengan begitu aku akan jadi kaya raya? Ini bukan mimpi. Benar-benar bukan mimpi. Aku akan jadi kaya raya. Halo Kak Zhou? Aku butuh 2.000 ham dan telur kecap. Benar. 1 truk mie instan. 400 pon, bukan 4 pon. Halo, Alang. Masalah makanan dan minuman sudah beres. Obat-obatan? Begitu banyak obat, apalagi dalam jumlah besar.
Di mana aku harus mencarinya? Haruskah aku bilang pada Zhao Tieshan bahwa aku tidak bisa mendapatkannya? Tapi jika tidak ada obat, di lingkungan seperti itu, terluka sama saja dengan tiada. Jika mereka tiada, di mana lagi aku bisa menghasilkan uang? Siapa? Ling Chen, cepat keluar kamu. Apa kamu sakit? Bukankah ini baru hari kedua? Kenapa datang lebih awal lagi? Di mana orangnya? Sudah bangun? Tidurmu nyenyak sekali ya, Bos Ling. Kenapa? Apa 300 ribu dolar sudah siap? Apa mau tunai? Atau lewat transfer? Kak Long, bukankah perjanjiannya 3 hari? Hari ini baru hari kedua. Kapanpun aku ingin menagihnya, maka itulah saatnya. Jangan banyak. Omong kosong, hari ini. Kalau tidak ada 300 ribu dolar tunai, aku akan menganggapmu melanggar kontrak, dan bunganya akan naik 2 kali lipat saat ini juga. Toko rongsokan ini, sekarang, secepatnya, harus segera diratakan. Teman-teman, Tunggu dulu. Uang, aku punya. Tapi tindakanmu yang merusak toko ini lebih awal, menghancurkan properti, hingga mengejutkan foto mendiang kakekku. Bagaimana caramu menebus semua ini? wah, Bos Ling sudah hebat sekarang. Ingin membuat perhitungan denganku? Baiklah, jika kamu bisa meletakkan 300 ribu, tidak, beserta bunganya senilai 600 ribu dolar di sini, aku bahkan bersedia membersihkan toko ini untukmu. Tidak bisa memberikannya? Nih, Tunggu sebentar. batangan emas? Dari mana asal barang ini? Benda ini untuk membayar 300 ribu dolarmu. Apa cukup? Hanya satu batangan? Ingin membayar 300 ribu dolar? Sini biar aku periksa. Kak Long, orang yang mengerti dunia luar pasti tahu aturan, dan juga tahu cara melihat kualitas barang. Entah itu asli atau palsu, pastinya kamu sudah tahu kan? Aku tidak ingin berlama-lama denganmu. Ambil surat utang lama itu dan robek sekarang juga, lalu buatlah yang baru. Tuliskan, utang Ling Chen beserta bunga sebesar 300 ribu dolar, dengan jaminan 1 batang emas murni telah lunas sekaligus. Utang kedua pihak dianggap sudah tuntas, dan tidak ada lagi tuntutan satu sama lain. Tuliskanlah, lalu bubuhkan tanda tangan serta sidik jarimu. Maka emas ini jadi milikmu. Uang 300 ribu dolar itu semua milik bos, sedangkan aku tidak mendapat sepeser pun. Emas ini pasti nilainya lebih dari 300 ribu dolar. Setelah diuangkan nanti, bukankah sisanya akan menjadi milikku? Baiklah, bocah, kali ini kamu menang. Tulis yang baru. Aduh, kenapa berat sekali? Boleh juga, Bos Ling? Ternyata aku sudah meremehkanmu. Tunggu sebentar. Apa? Apa kau ingin cari masalah? Lupakan soal kalian yang membuat toko kelontongku jadi berantakan seperti ini. Aku ada urusan keluar sebentar. Sebelum aku kembali, kembalikan kondisi toko ini seperti semula. Lalu, bersujudlah 3 kali di depan foto kakekku, maka masalah ini selesai. Jika tidak, masalah kau mengambil sebatang emas dariku, aku tidak bisa menjamin. Apakah bosmu akan tahu soal ini atau tidak? Baik. Ling Chen, kau punya nyali juga. Kenapa kalian masih diam saja? Cepat bereskan. Siap, bos. Oh iya Kak Long, aku lupa memberitahumu. Toko kelontongku baru dipasangi CCTV nirkabel kualitas tinggi dan tersambung langsung ke ponselku. Bereskan dengan baik, terutama bagian sujud 3 kali itu harus dilakukan dengan benar. Suaranya harus kencang dan hatinya harus tulus ya. Dari ponsel ini, aku akan memberikan kalian semangat. Baiklah. Nanti kirimkan uang 100 ribu dolar ke Xiao Yu. Dia dirawat sendirian di rumah sakit. Ada banyak hal yang membutuhkan biaya. Kakak Zhang, Ling Chen itu cuma pemujaku saja. Sudah miskin bodoh lagi. Lihat saja, aku cuma pura-pura sakit. Dia sudah cukup bodoh untuk meminjam uang pada rentenir. Setelah aku menguras hartanya dan mengambil uangnya, aku akan datang untuk menikahimu. Lin Xiaoyu, beraninya kau menipuku. Kau sudah dengar semuanya? Baguslah kalau begitu. Ayo kita putus. Aku percaya kau pura-pura sakit. Aku sampai meminjam uang pada rentenir demi kamu, sampai setiap hari dikejar utang. Apa kau tidak mau menjelaskan semua ini? Menjelaskan apa? Yang pinjam uang itu kamu? Yang dikejar utang juga kamu? Apa hubungannya denganku? Kalau bukan karena kau pandai melayani orang miskin sepertimu ini, tidak akan pernah aku lirik. Bung, jika kau tidak bisa membayarnya, datanglah padaku. Siapa tahu aku sedang berbaik hati dan memberikan sedekah 200 dolar untukmu. Lin Xiaoyu, kau tidak tahu apa yang sudah kau lepaskan. Kau pasti akan menyesali semua perbuatanmu hari ini. Kualitasnya tidak ada masalah. Emas murni. Hanya saja kerajinannya sedikit kuno, seperti barang dari 10 atau 20 tahun yang lalu. Sobat, apakah ini warisan keluarga? Warisan leluhur? Saya sedang butuh uang mendesak. Baiklah, sesuai harga pasar hari ini, dikurangi biaya administrasi. Semua ini, totalnya saya bisa berikan sejumlah ini. Boleh.
Tunai atau transfer? Transfer saja, lebih aman. Terima kasih, bos. Aneh sekali, zaman sekarang masih ada yang menukar emas asli demi uang secara terburu-buru. Jangan-jangan dia sedang terlibat masalah? Bos Ling, sesuai katamu, sudah dibereskan. Aku juga sudah bersujud. Bisa kita sudahi sekarang? Suara sujudnya cukup nyaring. Baiklah, masalah ini dianggap selesai. Jangan buru-buru pergi dulu. Sebentar lagi akan ada kiriman barang. Aku tidak sanggup mengerjakannya sendiri. Kalian bertiga juga sedang luang. Bantulah bongkar muatan. Susun sesuai daftar inventaris. Setelah selesai baru boleh pergi. Anggap saja ini sebagai penebus kesalahan. Untuk mengganti kerugian operasional saya hari ini. Ling Chen, brengsek, jangan keterlaluan ya. Kenapa kalian masih bengong? Mau menonton saja? Cepat kerja. Bos, dia ini mau melakukan apa? Mau buka supermarket? Atau mau kirim bantuan bencana? Entahlah, anak ini aneh sekali. Kalian semua waspada. Setelah selesai pindahkan semua, kita langsung pergi. Sudahlah, terima kasih. Kerja keras kalian bertiga. Pintunya ada di sana, tidak usah diantar. Ayo pergi, cepat pergi. Sialan, obatnya masih belum didapat. Apa aku benar-benar harus pergi dengan tangan kosong? Zhao Tiesan dan yang lainnya pasti sangat membutuhkannya. Ini, apa-apaan ini? Sakit. Di mana ini sebenarnya? Apa aku salah buka pintu? Kamu sama sekali tidak memiliki akar tulang dewa, bahkan tidak punya sedikit pun ilmu bela diri. Bagaimana mungkin kamu menembus penghalang alam langit, lalu menyusup ke halaman belakang ruang pemurnian pil Istana Tushita? Katakan, iblis, macam apa kamu ini? Sihir jahat apa yang kamu gunakan? Wanita cantik? Bukan, kakak Pri. Salah paham. Ini salah paham yang sangat besar. Jika aku bilang, aku juga punya keraguan yang sama sepertimu, apa kamu akan percaya? Aneh sekali. Dewi Xuannu, saatnya makan. Perutku sudah lapar. Makan dan makan lagi. Sepanjang hari kau hanya tahu soal makan. Menu di Departemen Kuliner Langit tidak pernah berubah selama 10.000 tahun. Perjamuan buah persik dewa saja hanya ada 1.000 tahun sekali. Di hari biasa isinya kalau bukan buah dewa ya pil dewa. Kalau tidak ya cuma embun energi murni. Benar-benar hambar sekali. Aku sudah muak memakannya. Aku tidak mau makan. Bidadari ini ternyata dewa yang ahli membuat pil. Dia bahkan bosan dengan makanan khayangan. Ingin makan sesuatu yang berbeda. Wah, ini kesempatan emas yang datang dari langit. Apakah kalian berdua ingin mencoba sesuatu yang berbeda? Maka kalian sangat beruntung. Kalau soal hal lain aku tidak berani bicara. Tapi beberapa peti besar ini adalah kelezatan yang kubawa dari dunia manusia. Dijamin tidak ada di khayangan. Benda apa ini? Ini adalah mie instan dewa resep rahasia dari kampung halamanku. Bolehkah kalian memanaskan airnya? Mudah sekali. Lihat aku. Lalu apa lagi? Lalu tuangkan ke dalam mangkuk mie ini. Tunggu sekitar 5-6 menit, maka sudah bisa dinikmati. Harum. Harum sekali. Kapan mie ini bisa dimakan? Kakak Pri cilik. Silakan. Enak. Sangat enak. Dewi Jiutian Xuannu. Cepat cobalah. Ini 100 kali lebih enak dari pil dewa. Bahkan 1000 kali lebih enak. Benda ini rasanya sungguh luar biasa. Gurih dan lezat. Mie-nya sangat kenyal dan lembut. Bumbu merah ini bahkan luar biasa. Sungguh sulit diungkapkan dengan kata-kata. Sejak kapan dunia manusia punya benda sehebat ini? Apa masih ada? Ini sangat lezat. Bocah abadi masih mau. Bocah dunia fana, apakah kamu masih punya mie ini lagi? Aku sebagai Dewi, bersedia menukarnya dengan kristal abadi atau beberapa pusaka tingkat rendah. Kakak Dewi, sejujurnya aku tidak hanya punya mie, tapi juga banyak kelezatan lain yang pasti tidak ada di surga. Misalnya, keripik kentang yang sangat renyah, dan minuman bersoda yang sangat menyegarkan. Namun, aku tidak mau kristal abadi, juga tidak mau pusaka. Lalu apa yang kamu inginkan? Aku mau pil abadi. Berbagai jenis pil abadi. Aku kira kamu menginginkan harta karun yang langka. Ternyata cuma pil abadi. Di Istana Tushita ini, yang lain mungkin tidak banyak, tapi pil abadi ada sangat banyak. Bukankah itu cuma pil tingkat rendah yang biasa aku buat saat berlatih? Dan aku berikan kepada para pesuruh bocah abadi seperti permen. Kamu mau berapa? Katakan saja. Mulai dari 1000 botol. Berapa? 1000 botol. Itu berarti ada 10.000 butir pil abadi. Bocah,
Apa kamu pikir pil abadi di Bibi Agung ini terbuat dari gumpalan lumpur? Atau kamu pikir Bibi Agung ini bisa kamu peras tenaganya? Kakak Dewi, lihatlah. Ini hanyalah hidangan pembuka. Selama kita menjalin hubungan perdagangan yang stabil, aku akan membawakan untukmu secara rutin kelezatan yang tiada duanya di surga ini. Ada shabu-shabu, barbecue, teh susu, kue, coklat. Dijamin Anda dan Dewa Cilik tidak akan pernah merasa bosan lagi saat bersantap. Terlebih lagi, aku hanya butuh pil abadi yang paling rendah dan yang paling dasar saja. Bagi Anda, bukankah itu hanya masalah kecil saat Anda membuat pil lainnya? Sudahlah, karena makanan-makanan ini memang sangat unik. 1000 botol akan aku berikan. Tapi itu semua pil dasar, khasiatnya biasa saja. Jangan berharap bisa melakukan mukjizat yang mustahil. Selain itu, kamu harus mengirimkan variasi makanan baru secara rutin kepadaku. Jika kamu berani memutus pasokan ini, Kakak Dewi tenang saja. Aku pasti mengirimkannya tepat waktu dengan jumlah yang pas dan menjamin variasi yang selalu baru. Senang bekerja sama dengan Anda. bocah abadi, pergilah ke rak paling kiri di ruang pil. Ambil botol-botol pil berlabel kategori B dan C. Bawakan 1000 botol untuk bocah ini. Tunggulah di sini. Aku akan kembali beristirahat dulu. Ternyata ada sesuatu yang selezat ini. Siapa yang sangka? Ternyata di surga ada Dewi yang sangat doyan makan. Kakak Fana, di dalam kantong ruang ini ada 1000 botol obat. Ini semua adalah yang paling dasar. Bisa kamu makan seperti permen, tapi kamu harus ingat, lain kali bawa lebih banyak cola dan keripik kentang ya. Terima kasih banyak, Pri kecil. Pasti aku bawa. Aneh sekali ya. Jelas-jelas tidak punya kekuatan sihir sama sekali. Tapi bagaimana bisa menembus 2 dunia? Aduh, pinggangku. Bisakah lain kali jangan biarkan aku jatuh ke tanah? Astaga, kantong ruang ini. Saat sampai di tanganku, ternyata malah tidak bisa digunakan. Tidak kuat lagi. Lebih baik tidur sebentar saja. Hampir saja aku kesiangan. Keluar cari makan malam sebentar. Aku harus segera bersiap-siap untuk pergi. Mana uangnya? Semua uang dan emas ini adalah pemberian dari transaksi Baijie dan yang lainnya. Waktu itu, kenapa tiba-tiba berubah jadi begini? Jangan. Gawat. Sepertinya aku harus segera pergi ke dunia kiamat. Pasti telah terjadi sesuatu pada Baijie dan kelompoknya. Baijie, Guru besar, Anda akhirnya datang juga. Zhao Tieshan, ada apa dengan Baijie? Tadi siang, pangkalan kami tiba-tiba diserang oleh sekelompok zombie mutasi. Semua orang berjuang mati-matian, tapi semuanya sudah banyak orang yang kehilangan kesadaran dan hampir tidak tertolong lagi. Baijie juga terluka karena cakaran makhluk itu. Cakar makhluk itu mengandung racun. Sisa antibiotik yang ada di pangkalan kami sama sekali tidak berguna. Lukanya cepat sekali terinfeksi dan membusuk. Dia demam tinggi terus. Melihat kondisinya, dia sepertinya tidak akan selamat. Apakah ini alasan mengapa emasnya berubah menjadi batu? Obat yang Anda katakan akan diusahakan untuk dibawa waktu itu, apakah Anda membawanya? Saya mohon selamatkanlah Baijie. Asalkan bisa menyelamatkannya, setelah ini seluruh pangkalan akan mematuhi semua perintah Anda. Apapun permintaan Anda, akan saya kabulkan. Tanpa antibiotik, kami hanya bisa bertahan paling lama 2 hari. Jika terus begini, kami juga akan berubah menjadi zombie. 2 hari. Itu sudah cukup. Aku akan memikirkan caranya. Kalian tunggu aku. Ada begitu banyak orang yang terinfeksi. Jumlah antibiotik yang dibutuhkan terlalu banyak. Aku sendiri pasti tidak akan bisa membelinya dalam waktu singkat. Hanya bisa mencoba menggunakan obat dari dewa itu. Ling Chen, anak muda, beraninya kamu menipuku dengan batu. Ling Chen, kamu berani mempermainkan aku? Kak Long, ini... Jangan berpura-pura tidak tahu. Batangan emas yang kuambil kemarin, ingin kuangkan sore ini, tapi saat keluar malah berubah jadi batu sialan ini. Kamu sengaja menggunakan tipuan pada aku, ha? Ternyata benar-benar terikat. Situasi di dunia kiamat itu mulai memengaruhi sisi ini. Kak Long, menurutmu apa aku punya kemampuan seperti itu? Lalu katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Masalah ini tidak bisa kujelaskan. Tapi aku bisa menyelesaikannya. Beri aku waktu 1 hari lagi, aku akan memberimu emas 2 kali lipat. Aku tidak percaya omong kosongmu. Sekarang, segera, berikan uangnya, atau kamu akan celaka.
Salurannya masih dalam waktu terbuka. Bai Jie tidak bisa menunggu lama. Aku harus segera melepaskan diri. Polisi datang. Maafkan aku, Kak Long. Besok pasti akan kuberikan pertanggungjawaban. Hentikan dia. Bos, Anda tidak apa-apa. Bos, Sial, mana dia? Seseorang sebesar itu hilang begitu saja. Bos, pintu ini bukankah tadi bercahaya? Tuan Besar, Anda cepat sekali kembali. Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Ini ramuan ajaib. Mungkin bisa berguna. Aku akan mencoba segala cara sebagai usaha terakhir. Baje, apa yang sedang terjadi? Apakah ramuannya tidak berguna? Atau justru keadaannya jadi makin parah? Tuan Guru, ini Tuan Guru, Anda telah menyelamatkan hidup saya. Mulai sekarang, saya siap mematuhi segala perintah Anda. Obat ini ternyata jauh lebih hebat daripada antibiotik yang pernah kita perjuangkan dulu. Tuan Guru, mulai sekarang. Anda adalah penyelamat bagi saya, Pangkalan Tieshan. Jangan berterima kasih padaku dulu. Masih ada saudara-saudara lain yang terluka. Berikan 1 butir untuk setiap orang. Sisanya simpanlah baik-baik pil sakti ini. Mungkin bisa berguna jika terluka atau terkena racun. Di masa depan nanti. Harta yang begitu berharga ini, Tuan Guru, Anda memberikan semuanya kepada kami begitu saja? Nyawa kalian jauh lebih penting. Lagi pula hidup dan mati kalian sangat berkaitan dengan usahaku mencari kekayaan. Ramuan ini lumayan juga. Lain kali aku akan meminta tukar sedikit lagi pada Dewi Jiu Tian Xuanno. Tuan Guru, jangan khawatir. Apapun yang Anda butuhkan dari markas kami ke depannya, baik itu perhiasan emas dan perak ataupun barang langka lainnya, semuanya akan kami prioritaskan untuk Anda. Hitung mundur, pintu akan ditutup. 10 detik. Sudah tidak pagi lagi, aku harus segera kembali. Setelah aku menyiapkan perbekalan, aku akan datang lagi kemari. Ling Chen, akhirnya kamu keluar juga. Anak ini bisa menghilang begitu saja. Sungguh sangat aneh. Kita harus berhati-hati. Kak Long, ini emas batangan 2 kali lipat untukmu. Masalah yang sebelumnya, sekarang sudah dianggap lunas. Emas batangan ini bukan batu lagi untuk mengerjaiku, kan? Kamu boleh memeriksanya sesuka hati. Kalau palsu, toko ini akan kuberikan padamu sebagai ganti rugi. Baik, Bos Ling, ternyata kamu orangnya tegas juga. Masalah sebelumnya, itu memang sebuah kesalahpahaman saja. Lain waktu, jangan sungkan memerintah saya jika Anda perlu sesuatu. Saya, Kak Long, pasti akan langsung melaksanakannya. Baguslah kalau begitu. Kak Long, aku masih punya urusan bisnis yang ingin dibicarakan denganmu. Toko saya nantinya akan sering masuk barang. Saya butuh tenaga untuk bantu angkat barang. Dan menjaga toko, saya tidak tahu apakah Kak Long tertarik. Gajinya sangat bagus. Setiap bulan diberi 1 batang emas. 1 batang emas. Kak Long, kemampuan anak buahmu cukup bagus. Kebetulan saya sedang kekurangan orang. Tugasnya hanya mengangkat barang dan menjaga toko. Tidak perlu melakukan pekerjaan yang melanggar hukum. Dan setiap bulan, upah akan dibayarkan tepat waktu. Bagaimana menurutmu? Ling Chen ini terasa sangat aneh. Bisa menghilang begitu saja, dan bahkan bisa mengeluarkan emas sungguhan. Ikut dengannya, jauh lebih menjanjikan daripada jadi penagih utang. Terlebih lagi gaji bulanannya 1 batang emas. Bos Ling, Anda tidak sedang bercanda, kan? Apa saya terlihat seperti orang yang suka bercanda? 2 batang ini adalah kompensasi yang sebelumnya. Ambil saja dulu, jika setuju. Mulai besok, Kamu dan kedua saudaramu ini bisa langsung mulai bekerja. Setuju. Tentu saja saya setuju. Bos Ling, mulai sekarang saya Kak Long. Bukan. Along. Saya Along, akan ikut dengan Anda. Kemanapun Anda menunjuk, kami akan langsung bergerak. baiklah. Besok pagi-pagi sekali datanglah ke sini. Saya akan beritahu rincian apa yang harus dikerjakan. Ingatlah, untuk bekerja di tempatku, kamu harus mematuhi peraturanku. Jangan bermalas-malasan, apalagi menyentuh barang-barang di tokoku. Khususnya di area pintu belakang, tanpa izinku. Siapapun dilarang mendekat. Mengerti? Saya benar-benar mengerti. Bos, apa kita benar-benar akan bekerja untuk bocah Ling Chen ini? Bertahanlah dulu. Apakah dia seekor serigala atau anjing? Akan segera terlihat nanti. Bos Ling, kami sudah datang. Bagus. Semua ini, termasuk yang di luar, kalian yang pindahkan ke dalam, dan susunlah sesuai kategorinya. Letakkan beras dan tepung di rak sebelah kiri.
Makanan kaleng dan sosis di tengah, obat-obatan, serta peralatan di sebelah kanan. Susun semuanya dengan rapi. Baik, Pak. Baik. Ini adalah emas batangan untuk bulan ini. Bos Ling, kepada siapa Anda menjual semua barang ini? Saya lihat barang masuk setiap hari, tapi tidak pernah ada orang yang membelinya. Ini untuk pelanggan lama. Mereka akan datang sendiri untuk mengambilnya. Begitu rupanya. Biarkan aku mencobanya juga. Kakak Suanu, aku datang lagi untuk membawakanmu makanan enak. Anak manusia, akhirnya kamu datang juga. Barang-barang yang kamu kirim terakhir kali, aku sudah menghabiskan semuanya dan sedang menunggumu datang. Kakak manusia, makanan enak apa yang kamu bawa kali ini? Apakah ada minuman bernama cola seperti yang kemarin itu? Luar biasa. Minuman karbonasi surgawi ini jauh lebih nikmat daripada mie instan yang terakhir kali. Kakak Perry, sebenarnya kedatanganku kali ini bukan hanya untuk membawakanmu makanan, tetapi juga ingin melanjutkan kesepakatan bisnis denganmu. Apa yang kamu inginkan? Pil abadi lagi? Biar aku ingatkan dulu ya. Meskipun itu hanya pil abadi yang paling dasar, kamu tidak bisa mengambilnya terus-menerus seperti ini. Tidak mudah bagiku untuk memurnikan pil-pil ini. Kakak Perry, saya tahu Anda sangat lelah saat memurnikan pil. Kali ini selain makanan ringan, saya juga membawakan hidangan utama dari dunia manusia. Silakan Anda mencobanya. Senikmat apapun makanan dari dunia manusia, itu tidak bisa jadi makanan pokok setiap saat. Katakanlah, berapa banyak pil abadi yang kamu butuhkan kali ini? 500 pil penawar racun, dan 300 botol pil penguat tubuh. Zombie mutasi di dunia pasca kiamat itu semakin banyak. Para pejuang terluka dan keracunan sudah menjadi hal biasa. Pil dewa ini bisa menyelamatkan banyak nyawa. Anda tenang saja. Nanti setiap kali saya datang, saya akan membawakan variasi baru untuk Anda. Hotpot, barbecue, babi kecap. Saya jamin Anda bisa mencicipi semua kelezatan dunia fana. Goddess One, barang-barang kakak dari dunia fana ini sangat enak. Setujui saja permintaannya. Nanti kita bisa punya camilan baru setiap hari. Baiklah, baiklah. Siapa suruh aku sebagai dewi sangat menyukai makananmu ini? Ini adalah pil penawar racun dan pil penguat tubuh yang kamu minta. Semuanya baru saja aku buat. Kamu harus menggunakannya dengan hemat. Oh iya, terakhir kali aku lihat kamu tidak punya ilmu bela diri. Berpindah antar dunia itu terlalu berbahaya. Di sini ada buku pernapasan dasar. Ini adalah metode dasar kultivasi dewa yang bisa membantumu merasakan energi murni, menjaga kesehatan tubuh. Anggap saja ini sebagai hadiah tambahan. Kakak dunia fana, ini untukmu. Ini adalah tas penyimpanan sederhana yang aku buat diam-diam. Bisa menampung banyak barang. Lain kali kamu bawa lebih banyak yang ini. Minuman enak yang bernama cola itu saja. Aku memang sedang pusing soal membawa perbekalan yang sulit. Tas penyimpanan ini benar-benar sangat menolong saat dibutuhkan. Anak muda dunia fana, aku ingin memberimu sebuah peringatan. Jika kelak muncul pergerakan aneh pada lorong antar dunia, itu tandanya bencana besar akan segera tiba. Ingatlah untuk selalu bertindak hati-hati. Saya akan selalu mengingatnya. Bos, Ling Chen ini terlalu aneh. Setiap hari dia menyetok barang, tapi tidak ada seorang pun yang datang membeli, dan cahaya putih tadi itu... Jangan banyak bicara. Anak itu pasti menyembunyikan rahasia besar. Siang hari, barang-barang yang dia suruh kita angkut, semuanya adalah bahan makanan dan keperluan harian. Mana ada toko kelontong seperti itu. Malam ini kita menyelinap masuk untuk melihat apa yang sebenarnya sedang dia rencanakan. Bos, lihat pintu belakang itu. Key guiding manual ini, aku baru membolak-balik beberapa halaman. Tapi ternyata, aku sudah bisa merasakan gelombang energi di sekitar. Benar-benar barang yang hebat. Sangat berguna. Key guiding manual dipadukan dengan pil penguat tubuh ini benar-benar memberikan hasil yang luar biasa.
2 kali masa kiamat, sekali di dunia keabadian. Besok aku harus pergi ke masa kiamat lagi. Aku harus mempersiapkan lebih banyak barang. Sudah tidak sanggup lagi? Biarlah lanjut besok saja. Bos, apakah ini barang berharga milik bocah itu? Setelah memakannya, apakah kita bisa jadi abadi? Kamu coba saja dulu. Bos, sudah terasa seluruh tubuhku penuh tenaga. Astaga, ini baru harta karun. Di balik pintu itu, pasti semuanya barang bagus seperti ini. Lalu apakah kita harus merampasnya sekarang? Kenapa terburu-buru? Awasi dia dulu, tunggu sampai polanya jelas, baru kemudian habisi semuanya sekaligus. Saat waktunya tiba, pil dewa, batangan emas, semuanya akan jadi milik kita. Bos Lee, soal rokok ini, berapapun yang kamu punya, akan aku ambil semua. Apakah ada Zong Behai? Aku akan memborong semuanya. Bos Ling, barang sebanyak ini, apa mau dikirim ke pelanggan lama lagi? Barang pesanan pelanggan lama. Harus dikirim tepat waktu. Hati-hati. Apa kamu sanggup ganti rugi kalau barangnya rusak? Maaf, Bos Ling. Saya kurang hati-hati. Bos Ling, pelanggan lamamu itu misterius sekali ya. Belum pernah ada yang datang ambil barang? Apa jangan-jangan mereka datang tengah malam? Kurang lebih begitu. Mereka tidak terbiasa bertemu orang asing. Lebih mudah bagi mereka mengambilnya sendiri saat tengah malam. Bos Ling, begini. Kami bertiga ini kan sudah bekerja mengikutimu cukup lama. Bagaimana kalau ajak kami saja, agar kami bisa membantu meringankan bebanmu? Tidak perlu. Aku bisa sendiri. Kalian cukup jaga toko dengan baik. Kalian akan dapat bagian di akhir bulan nanti. Baik, kalau begitu hubungi kami kapanpun Bos Ling butuh bantuan. Anak ingusan, kamu tidak percaya padaku? Malam ini juga akan kubuat kamu berlutut memohon padaku. Bos Ling, sudah malam begini, mau pergi kemana? Kak Long, sedang apa kalian di sini? Jika kami tidak datang, mana mungkin kami bisa menemukan rahasiamu? Di balik pintu ini pasti tempatmu menyembunyikan harta, kan? Bisa menghilang begitu saja, lalu mengeluarkan emas batang dan obat ajaib. Di dalam sini pasti penuh dengan harta karun. Bos Ling, jika ingin selamat, bawa kami masuk ke dalam. Kalau tidak, toko ini dan juga kamu, semuanya akan tamat di sini. Jangan gegabah. Di dalam sana bukan harta karun, tapi sangat berbahaya. Berbahaya? Kami bertiga ini sudah terbiasa mempertaruhkan nyawa demi uang, masih takut dengan bahaya? Bawa kami masuk sekarang? Atau kami habisi kamu saat ini juga, dan kami buka sendiri pintunya? Jika kalian bersikeras mencari masalah, apa boleh buat? Kalau monster di dunia kiamat itu menggigitmu, aku tidak mau ikut campur. Baiklah, aku akan membawa kalian masuk. Tapi aku peringatkan kalian dari awal, di dalam benar-benar berbahaya. Nanti, jika terjadi sesuatu, jangan salahkan aku. Jangan banyak bicara. Cepat buka pintunya. Di mana ini sebenarnya? Bos, tempat ini tidak terlihat seperti ada harta karun. Sepertinya lebih mirip hutan rimba. Bukankah seharusnya dunia kiamat? Kenapa berubah lagi? Apakah saluran antar alam ini sama sekali tidak memiliki pola atau melompat secara acak? Ataukah karena penyusupan mereka bertiga yang merusak stabilitas salurannya sehingga berpindah ke dunia asing ini? Kamu sedang mempermainkan aku ya? Mana harta karunnya? Hutan bobrok ini tidak ada isinya sama sekali. Ada fluktuasi energi yang besar di kejauhan. Tempat ini tidak beres, salurannya mungkin sedang bermasalah. Aku juga baru pertama kali datang ke tempat menyeramkan ini. Saran saya, sebaiknya Anda tenang sedikit. Bos, coba lihat apa itu. Emas. Emas. Bongkahan emas murni sebesar ini. Tempat ini penuh dengan emas. Kita kaya. Ayo, cepat makan ini. Kita berpencar untuk mengambilnya. Gali semua emas yang ada. Jangan pergi. Sangat sepi di sini. Ada yang tidak beres. Kita tidak boleh berpencar. Bahaya? Memang ada bahaya apa? Dengan dukungan pil sakti ini. Walaupun ada binatang buas, aku tidak takut. Kalau kamu takut, tunggulah di sini dan tonton saja kami jadi kaya.
Apa yang terjadi? Ada apa ini? Gempa bumi? Lari. Cepat lari. Tyrannosaurus Rex. Sial, tempat sialan ini membawaku ke dunia Jurassic hanya untuk menjadi santapan dinosaurus. Tolong. Lari. Cepat lari. Bos, apa yang kau lakukan? Maafkan aku, Sobat Bos. Kau harus menahan mereka untuk kami sebentar. Bos, kau. Jangan banyak bicara. Kalau mau selamat, cepat lari. Benar-benar orang yang rakus dan egois. Sembunyi di belakangku. Bosling, cepat pikirkan caranya. Dinosaurus ini sangat kuat. Tidak ada peluang menang jika kita bertarung secara frontal. Peri kecil bilang ini adalah versi sederhana. Beban dan kapasitasnya terbatas. Sudahlah, lupakan. Mari bertaruh. Kalian berdua lari ke sebelah kiri dan alihkan perhatiannya. Kau sudah gila? Hanya orang bodoh yang mau mendengar omong kosongmu. Sana jadilah makanan dinosaurus. Bos, Bosling menyuruh kita untuk mengalihkan perhatian. Persis seperti kelihatannya. Ayo kita cari tempat untuk bersembunyi. Biarkan monster itu dan dia hancur bersama. Tolong. Bosling, tolong aku. Tidak. Aku tidak ingin tiada. Pergi sana. Pegang yang erat. Sepertinya tas ini tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Itu adalah Zhao Tieshan dan yang lainnya. Di mana lagi ini? Ibu, aku ingin pulang. Dampak pada saluran keluar kali ini cukup besar. Gawat. Tolong. Jangan lari. Kalau kalian lari sekarang, nyawa kalian akan hilang lebih cepat. Kenapa masih ada begitu banyak monster? Makhluk apa itu? Dinosaurus. Di dunia kiamat seperti ini, kenapa masih ada dinosaurus? Apa kiamat ini sudah berakhir? Dan semuanya kembali ke zaman purba. Monster itu telah terpancing olehnya. Kak Tieshan, ayo pergi. Bawa satu tim ke sana untuk memeriksa. Tidak disangka semua ini malah berujung baik. Tuan, Anda, apakah Anda membawa seorang asisten? Bisa dibilang begitu, ini sebuah kejutan yang menyenangkan. Hei, kamu salah sasaran. Aku bukan musuhmu. Cepat lari. Sate kambing? Dalam situasi seperti ini, mengapa masih memikirkan sate? Ternyata cara ini berhasil. Kawan, aku ingin bernegosiasi denganmu. Jika kamu melepaskanku, aku akan membawakanmu sate kambing setiap hari dengan segala macam rasa. Penguasa era Jurassic ini, jika dia bisa menjadi tungganganku, itu akan sangat luar biasa. Tiarap. Astaga, aku mengacau. Duduk. Sial, ternyata dia benar-benar patuh. Aku tak menyangka bisa menggunakan sate domba untuk menjinakkan seekor Tyrannosaurus. Lihat itu.
Itu kan Tuan Ling. Biar aku perkenalkan pada kalian. Ini rekan baru kita. Panggil saja dia Cuan Cuan. Tuan Ling, kamu tidak apa-apa? Bagaimana caramu menjinakkannya? Dia ini kecepatannya luar biasa. Tapi tidak butuh macam-macam. Satu tusuk sate domba saja sudah cukup. Ini sungguh tidak masuk akal. Bagaimana bisa satu tusuk sate domba bisa menjinakkan monster seperti ini? Tuan benar-benar hebat. Tuan sungguh luar biasa. Dengan adanya cuan-cuan ini, keamanan pangkalan kita di masa depan akan jadi lebih terjamin. Mulai sekarang aku akan merepotkanmu untuk melindungi pangkalan ini ya, Cuan Cuan. Tenang saja, stok sate domba pasti akan selalu ada. Dengan adanya kejutan berupa Tyrannosaurus ini, perjalananku sebagai pedagang antar dimensi, kini punya satu kartu as lagi. Bos Ling. Kakak Ling, mari kita kembali. Aku sudah sadar aku salah, aku tidak akan berani melakukannya lagi. Aku akan mendengarkan semua perintahmu ke depannya. Aku mohon padamu, Kakak Penyebaran kali Ling. ini penuh dengan kejutan tak terduga. Tidak hanya membuka dunia Jurassic, tapi juga membawa seekor Tyrannosaurus ke masa depan. Aku tidak tahu reaksi berantai, apalagi yang akan muncul. Tuan Ling, ini adalah emas batangan yang pangkalan kami siapkan sepanjang malam. Totalnya ada 50 batang. Terimalah hadiah kecil ini. Berkat Anda dan hewan peliharaan Anda, Cuan-Cuan, pangkalan ini bisa selamat dari malapetaka. Anda adalah penyelamat hidup kami. Adik Tiesan, Anda terlalu sungkan. Kita ini adalah rekan kerjasama. Simpan saja dulu emas batangan ini. Lain kali aku akan membawa lebih banyak logistik, baru kita selesaikan pembayarannya, sesuai aturan. Tidak bisa. Anda telah menyelamatkan nyawa kami semua, bahkan membawa hewan suci yang sehebat itu, emas batangan ini tidak akan cukup untuk membalas budi. Mulai sekarang saya Zhao Tieshan akan menuruti perintah Anda. Jangan katakan hal seperti itu kepada pemuda lugu sepertiku. Guru, apa yang dikatakan Kak Tieshan itu benar? Kami juga akan menanggung biaya makan saudara Cuan-Cuan. Lain kali Anda datang jangan lupa bawa sate kambing. Kami akan membangun gudang camilan khusus untuknya. Baiklah, kalau begitu aku akan menerimanya dengan senang hati. Kami pergi dulu. Kedatangan berikutnya, aku akan bawakan bumbu hotpot dan cola dingin, biar kalian semua bisa menikmatinya. Benar. Bos Ling, ayo kita segera kembali. Kamu tunggu di sini dengan patuh ya. Saat aku kembali, aku akan membawakanmu sate kambing rasa pedas. Bos Ling, saya tidak berani lagi melakukannya. Tadi dinosaurus itu bisa melahap saya dalam satu gigitan. Ditambah lagi mayat hidup itu sangat menakutkan. Bagus kalau kamu tahu rasa takut. Kamu juga sudah melihat akhir dari Kak Long. Keserakahan dan sikap egois hanya akan menghancurkan dirimu sendiri. Bos Ling, saya salah. Kedepannya saya akan mengikutimu dengan sepenuh hati. Jika Tuan menyuruh ke timur, saya tidak akan ke barat, saya akan patuh sepenuhnya pada perintahmu. Berikanlah saya satu kesempatan untuk memperbaiki diri. Bangunlah. Aku memang kekurangan orang untuk menjaga toko. Jika kamu benar-benar tulus, tetaplah di sini untuk membantuku. Tapi, soal pintu belakang, kamu tahu maksudku. Mengerti. Saya mengerti. Saya tidak akan pernah mengatakannya keluar, dan tidak akan pernah mendekat. Saya jamin akan taat aturan. Jika saya berani berbuat salah sedikit saja, Tuan bebas melakukan apapun padaku. Besok aku akan pergi membeli persediaan dan peralatan. Toko ini, aku serahkan padamu. Jaga pintunya baik-baik, jangan biarkan orang luar masuk. Terima kasih, Bos Ling. Tuan tenang saja, saya akan menjaga toko ini dengan sangat ketat, bahkan seekor lalat pun tidak akan bisa masuk. Tidak perlu sampai segitunya. Kita tetap harus membuka pintu untuk berbisnis. Hanya dalam beberapa hari, kekuatanku telah meningkat lagi. Ling Chen, toko rongsokan ini kenapa tiba-tiba terlihat berkilau seperti ini? Mungkin saja kau menggunakan cara curang atau mendapatkan barang dari sumber yang tidak jelas untuk merenovasinya kan? Utang $300.000? Apa sudah kau lanjasi? Aku baru saja menyelesaikan kesepakatan bisnis besar. Untung lebih dari $1 juta. Tidak seperti orang-orang tertentu yang cuma menjaga toko rongsokan, selamanya tidak akan pernah sukses. Lihat uang tunai $50.000 ini. Ini sudah cukup untuk keuntungan toko rongsokanmu selama setengah tahun. Bagaimana keadaan tokoku?
Itu bukan urusan kalian. Silakan kalian keluar. Keluar katanya. Emas ini kelihatannya cukup menjanjikan. Anggap saja ini sebagai kompensasi masa mudaku yang terbuang bersamamu. Lepaskan aku. Lin Xiaoyu, dulu kamu menipuku untuk meminjam uang pada rentenir, lalu membawa kabur semua uang itu dan mengkhianatiku. Aku belum membuat perhitungan untuk masalah itu. Dan sekarang kamu malah berani datang ke sini untuk merampas barang. Ling Chen, beraninya kamu bermain kasar. Mau percaya atau tidak, aku bisa menyuruh kakak Zhang untuk menghabisimu? Bocah, cepat lepaskan Xiaoyu. Biar ku beritahu padamu, aku baru saja membeli sebuah Mercedes-Benz G-Class. Percaya atau tidak, hanya dengan satu telepon, aku bisa membuat toko rongsokanmu ini tutup selamanya. Mercedes-Benz G-Class? Yang kamu maksud itu yang model seperti ini? Atau yang seperti ini? Semua kunci ini pasti palsu kan? Sengaja kau pamerkan hanya untuk bergaya? Palsu. Tidak. Ini tidak mungkin. Dia jelas-jelas harus meminjam $300.000 ke lintah darat. Bagaimana mungkin dia bisa mengendarai Bentley? Memangnya? Kenapa? Kalau kamu punya mobil mewah, bisa saja itu hasil sewa. Memangnya toko usang ini bisa menghasilkan berapa uang? Beraninya kamu bersaing kekayaan denganku. Ini baru saja aku simpan kemarin. Dulu kamu menghinaku miskin, menipuku untuk meminjam uang pada lintah darat, lalu membawa lari uangku dan pergi bersamanya. Kini kekayaan yang kamu pamerkan di mataku hanyalah sampah yang tidak berharga. Ling Chen, aku hanya ingin bercanda denganmu. Kamu ini kenapa malah dianggap serius? Penyahlah, wanita yang haus akan kemewahan dan harta sepertimu. Melihatmu sekilas saja, membuatku merasa muak. Kalaupun kamu punya banyak uang, terus kenapa? Kamu tetap akan menjaga toko usang ini selamanya tanpa ada kemajuan. Toko usang, makna yang tersimpan di toko ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dipahami oleh wanita egois sepertimu. Enya sekarang juga. Sekarang, bawa pengikutmu ini, keluar dari sini. Mobil sama sekali tidak berguna di dunia kiamat. Ini cuma sesuatu yang kebetulan aku bawa pulang. Tidak disangka hari ini justru bisa berguna. Ling Chen, tunggu saja balasan dariku. Cepat atau lambat aku akan menghancurkan toko usangmu ini. Tuan Ling, akhirnya Anda datang juga. Ini luka tembak. Biasanya zombie tidak bisa menggunakan senjata api, apalagi melukainya separah ini. Kecuali jika itu adalah senjata api berukuran besar. Siapa yang telah melukai cuan-cuan? Itu Gagak Berdarah. Gagak Berdarah? Gagak Berdarah adalah organisasi kriminal di sini. Mereka bekerja sama dengan para zombie dan mengincar basis pertahanan hidup. Beberapa hari ini, orang-orang Gagak Berdarah sering terlihat berkeliaran di pinggiran basis. Tidak hanya menangkap 2 orang rekan kita yang mencari persediaan, tapi juga melukai cuan-cuan. Sepertinya mereka tahu persediaan kita berlimpah, lalu mereka berencana jahat. Perlengkapan mereka sangat mumpuni, dan mereka bertindak sangat kejam. Sebelumnya mereka sudah menguasai 2 pos penyintas kecil. Apalagi tindakan mereka terasa aneh, kita harus menghadapinya dengan waspada. Ini adalah obat-obatan darurat dan juga jatah makanan untuk cuan-cuan. Pindahkan semuanya kembali ke basis sekarang. Tuan Ling, ini adalah kristal hitam yang kami temukan di kedalaman reruntuhan. Tolong diperiksa apakah ini bisa digunakan. Anggap saja ini bentuk terima kasih kami. Tambang ini bisa menangkal energi spiritual, sangat cocok untuk menempa senjata atau benteng pertahanan. Bagus sekali. Tinggalkan persediaannya, maka nyawa kalian akan diampuni. Waspada. Ya ampun.
Ingin lari? Apakah gagak berdarah mengutus kalian? Hanya untuk merampas persediaan? Pemimpin sudah berkata, begitu kami menguasai jalur persediaan kalian, cepat atau lambat kami akan menghancurkan basis buruk ini. Mereka mengincarku. Bicara, apa sebenarnya tujuan dari gagak berdarah? Jangan kira kamu bisa menghindar hanya dengan berpura-pura tidak berdaya. Kalian benar-benar tidak tahu masalah besar macam apa yang sedang kalian hadapi. Pemimpin gagak berdarah, Bukanlah orang yang bisa kalian tantang begitu saja. Jangan banyak bicara. Bicaralah dengan sejujurnya, dan aku akan mengampunimu. Jika kamu tetap berlagak tuli, maka aku akan memberimu pelajaran yang setimpal. aku akan bicara. Aku akan bicara. Pemimpin gagak berdarah, nama aslinya adalah Lia. Dia dulu adalah kapten penjaga di basis eksperimen biologi militer. Basis eksperimen biologi? Eksperimen apa itu? Itu adalah eksperimen fusi genetik. Mereka menggabungkan virus zombie dengan gen hewan, ingin menciptakan prajurit super. Akibatnya, eksperimen itu hilang kendali, virusnya bocor, dan seluruh orang di basis itu terinfeksi serta bermutasi. Hanya Lia yang berhasil bertahan hidup. Dia telah dimodifikasi oleh virus tersebut. Dia tidak hanya memiliki kekuatan yang luar biasa, tapi juga bisa mengendalikan mutan zombie tingkat rendah. Bahkan dia bisa menyerap virus zombie untuk memperkuat dirinya sendiri. Dia merampas senjata dari basis eksperimen dan seluruh peralatannya, hingga akhirnya terbentuk organisasi Blood Crow yang sekarang. Pantas saja kalian berani bersikap searogan ini. Arogan? Tujuan pemimpin kami sama sekali bukan basis kecil kalian ini. Dia selalu mencari jalur logistik yang stabil, ingin membangun kembali fasilitas eksperimen, dan menyelesaikan eksperimen yang gagal waktu itu. Pasokan logistik kalian datang secara misterius, pemimpin kami sudah lama mengincarnya. Begitu dia turun tangan sendiri, tidak ada satupun dari kalian yang bisa lari. Bisa mengendalikan monster dan paham eksperimen genetik, pemimpin gagak berdarah ini lebih sulit dihadapi daripada yang kukira. Bisa mengendalikan monster. Ini benar-benar sangat aneh. Dulu aku pernah mendengar rumor tentang basis eksperimen biologi, ternyata itu benar adanya. Bisa jadi dunia ini menjadi begini? Juga gara-gara eksperimen jahat mereka. Sekarang bukan waktunya untuk panik. Gagak berdarah memiliki senjata dari basis eksperimen dan juga kemampuan mutasi sang pemimpin. Serangan mendadak 3 hari lagi, sama sekali tidak boleh diremehkan. Tuan Ling, sekarang kami hanya bisa mengandalkan Anda dan Cuan-Cuan. Begini Tuan, apa sebaiknya kita pindahkan saja para penyintas lebih awal? Target pemindahan itu terlalu besar, akan sangat mudah dikejar oleh gagak berdarah. Daripada kabur, lebih baik bertahan. Tapi dengan peralatan yang kita punya ini, sama sekali tidak ada apa-apanya di mata gagak berdarah. Kalau kita memilih bertahan. Bos, Tuan Ling, orang-orang gagak berdarah menumpuk mayat zombie mutasi di luar pangkalan, dan ada secari kertas tertancap di atasnya. 3 hari lagi aku akan mengambil barangnya. Berani main gila, maka takkan ada satupun yang tersisa. Sepertinya, pemimpin gagak berdarah ini ternyata jauh lebih tidak sabaran dari dugaan kita. Bajingan ini masih berani-beraninya memprovokasi kita? Mereka datang 3 hari lagi. Apakah kita bisa bertahan? Bagaimana kalau kita lari saja? Selama kita masih bertahan hidup, masih ada kesempatan untuk membalas. Jangan panik. Melarikan diri sekarang, sama saja dengan mengantar nyawa. Karena Lia berani mengancam, dia pasti sudah memasang mata-mata di sekitar sini. Begitu kita bergerak, itu akan menjadi kesempatannya untuk menghabisi kita satu persatu. Temuannya, jangan takut. Semakin Lia tidak sabar, itu berarti dia sangat membutuhkan jalur logistik. Dan dia juga takut kita akan bertindak nekat. Masih ada 3 hari. Itu cukup bagi kita untuk bersiap. Adik Tieshan, segera kirim tim elit untuk mengintai, cari tahu lokasi markas Lee, ya, serta penempatan pasukannya. Ingatlah, jangan memaksakan konfrontasi langsung. Sehebat apapun Tyrannosaurus, dia tetaplah makhluk hidup yang tidak akan tahan dengan senjata api. Untuk menyelesaikan masalah ini dengan benar, kita harus mencari Dewi Jiu Tianshuanu. Bos Ling, Tidak apa-apa. Jam berapa sekarang? hampir pagi, hari sudah mulai terang. Bos, mengapa kali ini Anda pergi begitu lama? Ternyata aku bisa bertahan selama ini. Mungkinkah pintu ini berubah seiring dengan bertambahnya kekuatanku? Di tempat Dewi Jiu Tianshuanu, pasti ada barang berharga untuk menghadapi senjata api dan virus mutasi. Goddess Xuan itu sangat rakus. Aku harus menyiapkan lebih banyak makanan baru untuk ditukarkan. Anak muda dari dunia fana, akhirnya kamu datang juga. Barang bagus apa yang kamu bawa kali ini? Aku masih belum puas memakan lobster pedas yang kemarin. Kakak Peri, kali ini aku membawakan paket barbecue dunia fana dan juga ada hotpot pemanas otomatis. Kamu bisa makan tanpa perlu menyalakan api.
Jangan terburu-buru untuk makan. Anak ini selalu membawa masalah setiap kali datang. Katakan saja apa yang kamu inginkan kali ini. Kakak Perry, aku sedang dalam masalah. Ada seseorang yang dimodifikasi oleh virus. Dia bisa mengendalikan mayat hidup dan bahkan menggunakan senjata api. Dia ingin merebut jalur pasokanku. Bisakah aku menukar sesuatu yang bisa menahan senjata api dan barang pusaka untuk menangkal virus? Menangkal virus? Pil pembersih racun yang kamu tukar sebelumnya sudah cukup. Untuk menahan senjata api, ini adalah perisai cangkang kura-kura hitam, bisa menahan peluru dan meriam, dan juga bisa menyembunyikan hawa keberadaanmu. Aku berikan lagi 10 botol pil api peledak, lemparkan ini, dan kamu bisa meledakkan sekelompok orang. Apa ini sudah cukup? Sudah cukup? Sangat cukup. Kakak Fana, ambillah tas penyimpanan ini. Yang sebelumnya sudah rusak, yang ini jauh lebih bagus dan kuat. Terima kasih, peri kecil. Pil penawar racun, tempurung kura-kura hitam, dan pil ledakan api. Hal ini pasti bisa membantu Nona Zhao dan yang lainnya. Besok akan aku serahkan kepada mereka. Ini bukan kiamat. Kenapa pintu ini selalu bermasalah belakangan ini? Rekan kultivator, apakah Anda membutuhkan rumput spiritual? Kali ini aku malah terdampar di dunia kultivasi. Aku punya rumput abadi tingkat 1 yang sangat bagus. Untuk tahap fondasi maupun tahap ki, semuanya kualitas unggul. Rekan kultivator, tukar barang ini dengan rumput abadi milikmu itu, dan tambahkan 1 buku manual kultivasi tingkat terendah. Bagaimana? Barang apa ini? Bisa sebanding dengan rumput peri. Aroma apa ini? Harum sekali. Ini adalah asap penenang jiwa dari alam fana. Bisa menyegarkan pikiran saat sedang berlatih. Bisa menenangkan hati dan pikiran. Sesuatu yang bisa diselesaikan dengan 1 batang rokok, itu bukan masalah besar. Setuju. Meskipun rahasia ini biasa saja, tapi dasarnya sangat kuat. Rekan kultivator, terimalah ini. Rekan kultivator, apakah asap penenang jiwa ini masih ada? Aku akan menukarnya dengan pil penenang hati. Aku punya panduan dasar pengaliran energi, tukar dengan 2 bungkus. Tukarkan padaku. Rekan kultivator, apakah kamu mengenali barang ini? Ini adalah kristal tinta besi hitam. Benar-benar kristal tinta besi hitam. Harta seperti ini bisa digunakan untuk menempa senjata dewa. Anak muda, aku adalah ketua pembuat pedang dari tungku penempa pedang, dengan sebilah pedang pembasmi roh yang baru saja selesai ditempa, ditambah dengan 1 buku seni pedang api membara, ditukar dengan setengah keping kristal tinta milikmu ini. Bagaimana menurutmu? Kau pikir bisa main tukar begitu saja? Aku bahkan berasal dari sekte kendali pedang. Rekan kultivator, bolehkah dijual kepadaku? Anak muda, aku akan menggunakan pedang King Feng ini, ditambah dengan 50 butir pil pengumpul ki sebagai gantinya. Serta aku berikan bonus 1 buku seni pedang pengendali ki. Kuali ini adalah pusaka tingkat rendah kuali pengumpul api, bisa mempercepat pembuatan obat dan penempaan senjata. Kutambah 100 butir pil pemusat pikiran. Kristal tinta itu milikku. Aku. Semuanya, hentikan. Harta yang luar biasa ini mana boleh diperebutkan di depan umum. Aku mewakili Pondok Penempa Pedang, menawarkan pusaka tingkat tinggi, pedang penakluk gunung, ditambah dengan kitab rahasia pengerasan 5 logam. Kelak biaya bahan penempaanmu akan dipotong 30%, dan berjanji akan membantumu menempa senjata dewa kristal tinta besi hitam yang khusus dibuat untukmu. Anak muda, apakah kamu bersedia? Setuju. Janji tetaplah janji. Sekarang juga aku akan menyalakan tungku dan menempa pedang untukmu.
Pedang ini kuberi nama Zensie, berasaskan tulang, besi hitam kristal hitam, diasah tajam dengan air, sumsum es, untuk menghabisi mayat dan menumpas ilmu hitam, tak akan ada yang bisa menghalanginya. Ini adalah kitab rahasia, aku juga berikan 20 botol pil pemurni tubuh sebagai hadiah, aku harap adik kecil berkenan menerimanya. Kristal hitam ini, aku bisa memasuknya dalam jangka panjang? Apakah kamu menginginkannya? Mau. Berapapun jumlah yang adik kecil miliki, aku akan ambil semuanya. Dengan kualitas seperti ini, aku akan membelinya dengan harga 3 kali lipat dari harga pasar. Baiklah, tunggu aku datang menemuimu lagi nanti. Bukan saja mendapatkan barang berharga, tapi juga berhasil menyepakati pasokan jangka panjang. Kedepannya aku akan mendapat untung besar. Hampir memasuki hari ketiga, Gagak berdarah malam ini akan pergi ke pangkalan kiamat, sedangkan Bai Jie dan Zhao Tieshan, entah bagaimana keadaan mereka. Waspada, kurang ajar. Gagak berdarah melakukan serangan mendadak. Bai Jie, bawa satu tim untuk menjaga bagian depan. Aku akan menghadang di pintu belakang. Bajingan ini sedang mengendalikan mayat hidup. Tuan Ling, kamu jangan sampai datang ke sini. Tempat ini sangat berbahaya. Tapi kami benar-benar sudah tidak kuat bertahan. Bertahanlah. Tuan Ling pasti akan datang. Apapun yang terjadi, kita harus membiarkan orang tua dan anak-anak pergi hidup-hidup. Serahkan jalur persediaan barangnya, maka aku bisa membuatmu dan naga bodoh ini tiada dengan tenang. Bai Jie, Zhao Tieshan, aku datang. Menyerahlah. Jangan lagi memberikan perlawanan yang sia-sia. Mulai hari ini, dunia kiamat ini akan menjadi kekuasaanku. Jangan. Siapa yang berani menyentuh orangku? Tuan Ling? Tuan Ling, Ternyata dia benar-benar punya rencana cadangan. Sepertinya rahasia itu ada padamu. Serahkan jalur persediaan itu, dan aku bisa membuatmu pergi dengan tenang. Ingin tahu jalurnya? Hadapi dulu pedangku ini. Pedang ini bisa menangkal racun. Tidak hanya menangkal racun, tapi juga menangkal monster sepertimu. Menarik juga. Asal aku menyerap kekuatanmu dan pedang ini, eksperimenku pasti akan berhasil. gawat, dia bermutasi untuk kedua kalinya. Dia sudah menyerap cukup virus, dia menjadi jauh lebih kuat. Tuan Ling, kami datang membantumu. Pengganggu. Awas. Cuan, lindungi aku. Pedang ini akan menghabisimu. Tidak. Serang. Akhirnya, semua masih bertahan. Minumlah.
Ini bisa mengobati luka dan racun. Terima kasih. Tuan Ling, kali ini benar-benar berkat bantuanmu. Luka kecil ini bukan apa-apa. Terima kasih atas kerja kerasmu, saudaraku. Ini adalah imbalanmu. Tuan Ling, sekarang Gagak Berdarah telah ditangani. Pasti ada pangkalan kecil lain yang mendengar kabarnya dan ingin bergabung. Hanya kamu yang bisa memberikan pasokan dan kepercayaan diri yang cukup. Kami ingin mengajak mereka bergabung dan bersama-sama membangun tempat yang benar-benar aman. Selama ada kamu, kami akan memiliki keberanian. Dulu semua orang hanya berusaha untuk bertahan hidup, tapi sekarang sudah berbeda. Kami melihat adanya harapan. Ini adalah 7 tahun setelah kiamat. Kehidupan baru yang pertama. Kami ingin memberikan anak-anak, serta memberikan rumah yang nyata bagi semua orang, bukan sekadar reruntuhan yang bisa dihancurkan zombie kapan saja. Kehidupan baru. Bersihkan semua bagian di sana. Baiklah. Bukankah ini hanya membangun sebuah rumah? Aku akan menemani kalian melakukannya. Kelak kita tidak hanya akan bertahan hidup, tapi juga hidup dengan sangat makmur dan membangun surga di tengah kiamat ini. Pria ini tidak hanya membawa harapan untuk bertahan hidup, tapi juga memberikan masa depan yang jelas bagi pangkalan ini. Ini adalah apa yang aku dapatkan. Buku rahasia penguat tubuh. Kalian berdua berlatihlah dulu. Mulai sekarang kita bertiga akan menjadi tim pendukung utama di pangkalan ini. Tuan Ling benar-benar bisa diandalkan. Setelah aku mahir berlatih, kemanapun kamu pergi, aku akan ikut denganmu. Ini adalah teknik dasar yang didapat dari dunia kultivasi. Jika kalian berdua sudah mahir, kekuatan tempur kalian akan naik 2 kali lipat, dan aku pun bisa tenang pergi berbisnis. Dengan kualitas seperti ini, bukankah orang-orang di dunia kultivasi itu akan berebut untuk menukarnya? Bisnisku pasti akan laku keras. Semuanya, ikuti standarnya. Pisahkan barang-barang dengan kualitas yang paling bagus. Inilah sumber kekayaan kita. Istirahatlah sebentar. Kita sudah sibuk sepanjang pagi. Lihatlah keringatmu sudah bercucuran deras. Pria ini bahkan saat minum air pun terlihat sangat keren. Aku percayakan pengawasan area tambang ini kepadamu. Aku akan membawa kristal hitam yang sudah dikemas ini dulu. Tunggulah aku kembali. Aku akan membawakan banyak barang bagus untuk kalian. Tuan Ling, ada sesuatu yang aku dan Baije bicarakan cukup lama, dan hari ini aku sengaja ingin mengatakannya padamu. Tuan Ling, kamu adalah orang terhebat dan paling bisa diandalkan yang pernah kulihat. Kami ingin mendampingimu dan tidak menuntutmu melakukan apapun. Asalkan bisa berada di sisimu, meskipun hanya menyajikan teh atau menghitung persediaan, aku sangat rela melakukannya. Tuan Ling, apa yang dikatakan Baije itu jujur dari lubuk hati. Jika kamu setuju, urusan remeh di pangkalan maupun urusan berkelahi menjaga tempat ini akan aku urus semuanya, dan aku tidak akan membiarkanmu merasa pusing sedikit pun. Kami berdua ingin menemanimu bersama-sama. Kalian berdua, kenapa tiba-tiba membicarakan hal ini? Bukan tiba-tiba. Setiap kali kamu menggunakan lorong itu untuk menyelamatkan semua orang, aku merasa kamu sungguh hebat. Hal ini baru berani kami katakan setelah mengumpulkan seluruh keberanian kami. Tuan Ling, berikanlah kami jawaban yang pasti. Kamu setuju atau tidak? Jangan biarkan kami menunggu dalam ketidakpastian. Beri aku waktu untuk berpikir ya. Ini terlalu mendadak. Aku harus memikirkannya matang-matang. Hitung mundur 10 detik. Aku harus pergi sekarang. Tuan, pertemuan berikutnya Anda harus memberi kami jawaban yang pasti. Saya akan menunggu Anda. Dengan kristal hitam sebanyak ini, aku tidak percaya Qiangzi tidak akan tergiur.
Banyak sekali. Adik kecil memang bisa dipercaya. Kristal hitam besi murni dengan kualitas seperti ini, aku sudah lama sekali tidak melihatnya. Pengurus Chiangzi, barang yang aku bawa kali ini cukup untuk Anda gunakan berlatih untuk sementara waktu. Soal harga 3 kali lipat harga pasar yang kita bicarakan sebelumnya, dan juga masalah pasokan jangka panjang, mari kita buat kesepakatannya hari ini. Itulah yang aku harapkan. Mulai sekarang tungku tempat pedang. Seluruh pasokan kristal hitam besi murni akan berasal darimu. Harganya 3 kali lipat harga pasar. Barang dulu baru pembayaran, tidak akan pernah ada keterlambatan. Luar biasa. Aku menjamin pasokan akan tercukupi. Anda tinggal fokus saja menempa senjata pusaka. Bagus. Pergi ke gudang dan ambil 50 botol pil penguat tubuh, 30 keping batu roh tingkat rendah, sebagai pembayaran untuk barang kali ini. Baik. Dengan adanya saluran yang stabil ini, aku tidak perlu khawatir lagi batu kristal hitam tidak laku terjual. Berikutnya, saatnya membuat sesuatu yang baru. Bos, apakah toko ini disewakan? Sewa. Setiap bulan 5 keping batu roh tingkat rendah. Uang jaminan 10 keping. Minimal sewa selama 3 bulan. Sewa 1 bulan dulu, nanti akan aku perpanjang. Setuju. Gunakan saja teman kecil sesukamu. Katakan saja jika ada kebutuhan apapun. Siapa saja yang lewat jangan sampai terlewat. Harta karun langka eksklusif dunia fana. Camilan pedas penambah semangat, keripik kentang supernya, air kebahagiaan para dewa, barang wajib bagi para kultivator. Benda apa ini? Tuan rekan kultivator, coba saja kalau mau tahu. Ini namanya keripik kentang. Teksturnya sangat renyah, rasanya gurih sekali. Bisa menghilangkan penat dan membangkitkan selera di sela kultivasi. Lalu ada yang satu ini, rokok penenang jiwa. Nyalakan satu saat Anda merasa mengantuk saat kultivasi, maka semangat akan langsung berkobar. Air kebahagiaan ini sangat segar di cuaca panas, bahkan lebih nikmat daripada mata air spiritual. Luar biasa. Tekstur ini, rasa ini, saya belum pernah mencicipi yang seperti ini sebelumnya. Benda ajaib seperti ini, bagaimana cara menukarnya? 1 bungkus keripik kentang, tukar dengan 1 keping batu roh tingkat rendah, 1 bungkus camilan pedas, tukar dengan 1 butir pil penenang hati. 1 botol minuman cola, tukar dengan 1 gulungan kitab teknik tingkat dasar. Ini barang yang sangat langka. Teman kecil, saya gunakan sebotol pil pemurni tubuh ini untuk menukarnya dengan 10 batang rokok penenang. Bagaimana? Setuju. Rokok ini bukan hanya penyegar, tapi juga bisa menstabilkan pikiran saat kultivasi. Selera rekan kultivator memang sungguh luar biasa. Aku juga mau, beri aku 1. Teman kecil Ling, bisnismu ini sungguh sangat ramai. Kelak bisakah kau sisihkan beberapa botol air kebahagiaan untukku? Aku akan menukarnya dengan tanaman spiritual terbaik milikku. Tidak masalah. Kita akan bertetangga. Dengan toko harta karun ini sebagai markas, perdagangan antar dunia baru bisa dibilang stabil. Jika terus membawa dan menjual barang sendiri seperti ini, cepat atau lambat aku akan kelelahan. Andai aku bisa melatih beberapa orang yang tahu aturan, lalu aku hanya fokus untuk membuka jalur dan mengawasi prosedurnya saja, bukankah itu akan jadi jauh lebih santai dan efisien? Bos Ling, Anda sudah kembali. Ada sesuatu, saya tidak tahu apakah harus mengatakannya atau tidak. Ada apa? Saat Anda sedang keluar, datang seorang wanita. Kelihatannya sangat memprihatinkan, rambutnya sangat berantakan, dan pakaiannya sangat kotor. Dia bilang dia teman Anda. Siapa namanya? Lin Xiaoyu. Dia menunggu Anda di depan pintu selama 2 jam. Dia bilang dia tahu dia salah, seharusnya dia tidak mengkhianati ketulusan Anda, dia ingin meminta maaf, dan ingin balikan dengan Anda. Saya sudah katakan padanya Anda sedang ada urusan di luar. Dia tidak mau pergi. Akhirnya dia pergi perlahan karena sepertinya tidak punya uang untuk naik kendaraan.
Saat pergi, dia menoleh ke belakang berkali-kali. Menyesal? Kemana saja kamu selama ini? Dulu saat kamu menipuku dan lari membawa uangku bersama pria lain. Kenapa tidak pernah terpikir hari ini akan datang? Manusia itu memang selalu baru sadar setelah semuanya hilang. Sayangnya sudah terlambat. Rekening Anda menerima transfer sebesar 1.560 juta dolar. Saldo rekening Anda 100.089 juta dolar. Barang berharga yang aku dapat dari dunia kultivasi dan dunia nyata. Aku jual ke dunia pasca kiamat yang kekurangan sumber daya, namun sangat berlimpah dengan uang. Lalu aku membawa uang itu kembali ke dunia nyata. Jika ada daftar orang terkaya di dunia pedagang, antar dimensi, aku pasti berada di posisi 3 besar. Kekhawatiranku setiap hari sekarang adalah uangku terlalu banyak sampai tidak habis-habis dibelanjakan. Cuma kedai rongsokan begini, ditawari $1 miliar pun tidak mau pindah. Sepertinya pemilik kedai ini sudah gila. $1 miliar loh. Itu cukup untuk biaya hidupku selama beberapa keturunan. Kalian tahu apa? Waktu itu ada orang kaya baru yang sangat sombong, berteriak-teriak di dalam kedai. Ujungnya hari itu juga perusahaan ayahnya langsung diselidiki. Kedai kelontong dan pemiliknya ini sama sekali tidak sederhana. Dengar-dengar kedai rongsokan ini menyimpan harta karun. Aku ingin lihat sendiri hal apa yang bisa membuat Presiden Wang sampai merendahkan diri begitu. Apa yang ingin Anda beli? Pilih saja apapun yang ada di rak ini. Aku rasa ini hanya toko kelontong bobrok. Mana mungkin ada barang berharga. Ini adalah Patek Philippe edisi khusus. Tunggu dulu. Bahan dial jam ini tidak seperti jam pesanan khusus biasa. Aku dengar sebuah toko perhiasan ternama pernah membeli dial dari batu fosil dengan harga yang sangat tinggi. Bahan dial jam ini terlihat seperti batu fosil juga. Kakai, apa ini? Gelang yang terbuat dari kayu gaharu 1000 tahun. Terakhir kali ayahku ingin membelinya tapi tidak kebagian. Nilainya setidaknya $20 juta. Pria ini sepertinya dia adalah pengusaha kaya raya yang menyembunyikan identitasnya. Barang-barang di tempat ini setidaknya bernilai lebih dari $10 miliar. Mumpung sekarang dia hanya sendirian, lebih baik aku ambil semuanya untuk diriku sendiri. Kawan-kawan, dia hanya sendirian saat ini, rebut semua harta karun ini. Kebetulan sekali, aku sedang butuh pekerja. Ini benar-benar pucuk dicinta ulam tiba. Kakai, dia berani menjaga toko sendirian, pasti ada pengawal di sekitarnya yang tidak bisa kita lihat. Lebih baik kita tidak cari masalah tambahan. Benar sekali, Kakai. Orang ini tidak bisa kita lawan. Kenapa takut? Lihat saja dia. Pakaiannya sangat lusuh, pasti cuma bawahan kelas 3. Hey nak, kalau mau selamat lebih baik kamu pergi sendiri. Jangan paksa kami main tangan. Benar? Kamu tahu siapa Kakai sebenarnya? Dia dari grup Zou Putra Mahkota yang masuk 3 besar perusahaan di kota ini. Kalau pintar, cepatlah pergi. Kenapa kalian berdua malah banyak bicara? Cepat habisi dia. Peringkat 3 besar di kota ini memangnya sehebat itu? Orang dengan status sepertiku ini, seumur hidup pun tidak akan sering kamu temui. Kamu hanyalah seorang buruh kasar. Memang apa hakmu menghinaku?
Bu kasar. Apa yang kau tertawakan, sialan? Hajar dia. Wahai pemuda, jangan terlalu sombong kau. Bukankah mereka bertiga yang baru turun dari mobil mewah itu? Bukankah dia pemilik toko kelontong itu? Orang yang menganggap $1 miliar uang kompensasi seperti sampah. Sudah kukatakan jangan memancing kemarahannya. Jika dia menganggap $1 miliar uang kompensasi bukan apa-apa, seberapa hebatkah dia? Bahkan perusahaan grup Zhou saja, nilai pasarnya hanya $1 miliar. Masih ingin merampok? Tuan, kami salah. Kami benar-benar bodoh karena tidak mengenali Anda. Seharusnya kami tidak menyinggung Anda. Tolong buat perhitungan lain selain mengakhiri hidup kami. Selama Anda mau melepaskan kami akan melakukan apa saja. Apa saja? Benar, betul sekali. Mana mungkin kami berani menentang keinginan Anda. Kalau begitu, bekerjalah untukku. Bukankah kalian sangat menginginkan barang langka di tokoku? Bekerjalah denganku, dan kalian bebas mengambil barang langka itu.